Qin Chen menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya. Di bawah pohon iblis 10.000 alam, cahaya jiwa muncul, dan itu adalah cahaya jiwa senior peri rubah ekor 9. Itu sisa jiwa klan rubah ekor 9. Kata roh rubah peri berekor 9 tertegun merasakan cahaya jiwa senior rubah peri berekor 9, dan ekspresi marah terungkap di matanya. Dia berkata, bagaimana mungkin jiwa rubah peri berekor 9 kita dipenjara oleh Anda? Siapa kamu sebenarnya? Ini adalah nafas dari ras iblis. Apa kamu adalah anggota dari ras iblis? Kata roh rubah peri berekor 9 memandang Qin Chen dengan marah, matanya tiba-tiba menjadi sangat ganas, tetapi suara yang tidak dewasa itu mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, yang mengejutkan Qin Chen. Qin Chen penuh dengan garis-garis hitam di wajahnya, dia berkata, lihat dulu baik-baik, apakah aku memenjarakan sisa jiwa senior rubah peri berekor 9-mu? Itu adalah sisa jiwa senior yang telah rusak, dan Ben Sao memelihara dan ingin menghidupkan kembali sisa jiwa senior itu. Kata Qin Chen, hei, sepertinya itu tidak benar. Anda pasti mencoba menipu saya. Anda manusia adalah kaum penipu. Kata roh rubah peri ekor 9 awalnya skeptis, dan tiba-tiba menyeringai lagi. Dia berteriak pada Qin Chen, jelas tidak percaya apa yang dia katakan. Qin Chen berkata, senior rubah peri ekor 9, datang dan berkomunikasilah dengan roh ini. Kata Qin Chen tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jiwa yang tersisa tiba-tiba menunjukkan kegembiraan, dan kemudian memancarkan serangkaian fluktuasi ras monster yang unik, dan bersentuhan dengan roh rubah peri berekor 9 itu. Qin Chen tidak repot-repot mengurus mereka berdua, dan terus memikirkan hal berikutnya, tetapi Yu Qiansu bertanya dari samping, Sao Chen, apakah menurutmu rubah peri berekor 9 senior ini dapat memahami senjata roh ini? Kata Qiansu, apakah dia bisa masuk akal atau tidak? Tuan muda ini telah melakukan yang terbaik untuk kebaikan. Jika roh ini tidak mempercayai kita, itu tidak mungkin. Kata Qin Chen menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, jiwa yang tersisa dari rubah peri ekor 9 senior juga hanya menghabiskan sedikit kekuatan, dan setelah berbicara sebentar, dia terus membenamkan dirinya. Kamu adalah orang yang ingin memenangkanku di lantai lelang sebelumnya. Maaf, saya salah paham. Kata roh rubah peri berekor 9 datang ke Qin Chen dengan hati-hati, dan berkata dengan wajah memerah meminta maaf. Setelah berbicara dengan senior rubah peri ekor 9, rasa permusuhannya terhadap Qin Chen telah benar-benar menghilang, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya, berubah menjadi sosok feminin. Qin Chen melihat rubah peri ekor 9 sekali lagi. Dengan bentuk roh manusia itu, dia tidak bisa tidak terkejut. Mengenai kecantikan, Qiansu, Sisi, Juyu, yang mana yang bukan kecantikan teratas? Jangan katakan apa-apa lagi, orang-orang istana Guanghan, Wei Siqing, penguasa istana Guanghan, penguasa istana Guangcheng dan lainnya juga merupakan keindahan tiada taraf, masing-masing dengan keindahannya masing-masing. Tetapi rubah peri berekor 9 ini, ia memiliki postur yang lebih montok daripada beberapa wanita dewasa. Roh rubah peri berekor 9 ini secara alami membawa semacam daya tarik. Keterpesonaan ini bukanlah pelepasannya yang disengaja, tetapi pesona rubah peri berekor 9 itu sendiri, yang bahkan lebih mengesankan. Dan ada keinginan kuat untuk memiliki. Seperti yang diharapkan, semua pria sama, tetapi begitu dia keluar dari ide ini, dia menyadari bahwa Qin Chen terkejut dan menjadi tenang kembali. Sepertinya dia sama sekali tidak tertarik dengan nafas tubuhnya. Dia langsung menjadi penasaran, karena dia telah melihat terlalu banyak orang, tidak peduli siapa itu, manusia atau monster, selama orang itu melihat wujud manusianya, hampir tidak ada orang yang tidak tergoda olehnya. Qin Chen adalah satu-satunya yang bisa bangun seketika. Bagaimana dia tahu bahwa Qin Chen memikirkan Chen Sisi ketika dia merasakan daya tarik di tubuhnya? Daya tarik alami Sisi jauh lebih menakutkan daripada pesona roh peri rubah berekor 9 ini. Jadi nama senior rubah peri ekor 9 adalah Qing Qiuzi.
Kata Qin Chen tiba-tiba mendengar penjelasan roh rubah peri ekor 9. Bahwa klan rubah berekor 9 terbagi menjadi 3 cabang, yaitu klan Tusan, klan Qingqiu dan klan Su. Ketiga klan ini semuanya adalah klan rubah. Qingqiu Zi milik klan Qingqiu, dan saya milik klan Su. Anda bisa memanggil saya Su Xiao Xiao. Qin Chen terkejut ketika mendengar itu. Ternyata rubah peri ekor 9 dibagi menjadi 3 kelompok ini. Qin Chen berkata, lalu bagaimana kamu bisa berakhir di ras manusia kami? Tanya Qin Chen. Su Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya lupa detailnya. Ketika patriark kami berada di medan perang ras iblis, dia menyerahkanku kepada keturunan kami yang memiliki klan Su. Belakangan, langit hancur dan klan Su kami terkoyak. Saat memburu klan rubah kami, terjadi kekacauan di mana-mana di langit. Selama pertempuran, tuanku dan aku dipisahkan, dan aku tertidur karena luka. Ketika saya bangun, saya sudah berada dalam lautan klan manusia Anda. Kata Su Xiao Xiao. Laut pasang void, kata Qin Chen dengan heran. Menurut apa yang dia ketahui, Void Tidesi adalah wilayah ras manusia. Meskipun garis rubah peri ekor 9 ini diburu, itu seharusnya berada di wilayah perlombaan monster. Di mana Void Tidesi sekarang? Ya, itu adalah Void Tidesi. Awalnya, saya ingin tahu mengapa itu muncul di wilayah ras manusia Anda. Belakangan, saya menemukan bahwa setelah langit hancur, banyak rongga yang berantakan. Laut Void Tidesi tidak hanya terhubung dengan ras manusia Anda. Ada banyak impuls spasial di dalamnya, terhubung ke tempat lain di surga, dan saya bisa muncul di sini karena ada lubang cacing yang menghubungkannya dengan wilayah ras monster kita. Tidak hanya ras monster kita, tetapi juga ketika saya berada di lautan pasang surut saya pernah ke lubang cacing yang menghubungkan para iblis. Mata Qin Chen langsung menjadi serius. Apakah kamu yakin? Jika Void Tidesi benar-benar memiliki lubang cacing yang menghubungkan ras iblis, itu benar-benar peristiwa besar, dan langit tingkat tinggi harus memperhatikannya. Tidak heran Qin Chen telah mendengar banyak desas-desus di kota Dongguang, mengatakan bahwa seseorang telah bertemu dengan setan dan bahkan ras lain di Laut Void Tidesi. Ini di luar dugaan, terdapat lubang cacing yang menghubungkan berbagai wilayah. Tentu saja benar. Saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, kata Su Xiao Xiao dengan bangga. Lalu bagaimana kamu bisa sampai di kota Dongguang? Qin Chen berkata lagi, dia mengambil keputusan, jika ada kesempatan, biarkan Su Xiao Xiao membawa mereka ke lubang cacing. Ling Yuan dan yang lainnya menerobos alam guru suci, mereka harus memasuki area ras iblis. Jika ada lubang cacing semuanya jauh lebih mudah. Su Xiao Xiao menjawab, saat itu, saya tinggal di Void Tidesi. Saya juga tahu bahwa keberadaan saya dapat dengan mudah membangkitkan keinginan orang lain, jadi saya terus bersembunyi dan tidak berani tampil di depan orang lain. Apa yang terjadi kemudian? Qiansu juga bertanya. Kemudian, saya bertarung dengan banyak monster dan tuan manusia di dalam lautan pasang surut itu, dan saya perlahan memulihkan kekuatan saya. Beberapa monster sepertinya ingin menelanku, tapi aku lolos tanpa bahaya. Tapi kemudian, saat aku bertarung dengan monster-monster, aku ditemukan oleh karavan yang lewat. Pemimpin tim memiliki basis kultivasi dari alam master suci tahap akhir. Tidak hanya dengan mudah membunuh monster-monster itu, dia juga menangkap saya. Ketika saya terbangun, ternyata sudah tersegel di dalam kotak batu giok hitam. Kata Su Xiao Xiao mengingat pengalamannya baru-baru ini, dan sepertinya sedikit takut akan hal itu. Dia melanjutkan, untungnya, teknik perbaikan rantai pemimpin manusia itu benar-benar bertentangan dengan atributku, dan dia tidak bisa dengan mudah memperbaikiku, lalu kemudian melelangku. Dan dimenangkan oleh pria muda dari kastil api emas. Dan kemudian Anda mendapatkan saya. Ketika saya berada di ruang lelang sebelumnya, saya merasakan nafas yang sama. Tanpa diduga, itu adalah nafas klan Qingqiu yang ada di dalam dirimu. Kata Su Xiao Xiao.
Qin Chen menyentuh hidungnya dan berkata, "Baiklah, kamu akan tinggal di sini sebentar. Setelah beberapa saat, saya akan pergi ke Void Tidesi. Saya membutuhkan bantuan Anda," kata Qin Chen melambaikan tangannya, membawa Yukiansu dan meninggalkan piring giok keberuntungan semesta, dan muncul di penginapan. "Chen kecil, bukankah kita akan pergi ke alam surga selatan sekarang?" Yukiansu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Jangan khawatir untuk saat ini, menurutku kota Dongguang adalah tempat yang bagus. Di masa depan, jika kita ingin berkembang, kita harus membuka jalan antara kota Dongguang dan Paviliun Chendi. Karena kita telah datang ke sini, kita akan mendirikan stasiun di sini. Kemudian saya akan membiarkan Sintianya dan yang lainnya mengambil alih tempat ini, menjalin hubungan baik dengan kamar dagang utama di kota Dongguang, dan menyalurkan sumber daya untuk Paviliun Chendi," kata Qin Chen. Yukiansu terkejut, "Apakah Anda ingin membuka cabang Paviliun Chendi di kota Dongguang?" Kata Qiansu bertanya. "Hampir, tapi itu tidak bisa disebut Paviliun Chendi, kalau tidak itu akan menarik perhatian Yaomi Mansion. Kamu bisa mengubah namanya," pikir Qin Chen. Tiba-tiba Sintianya kembali dan berkata, "Tuan, semuanya sudah selesai. Bawahan ini membeli sebuah toko di pasar di kota Dongguang. Pihak lain pindah paling cepat setahun yang lalu. Kita bisa pindah kapan saja selama kita mau," kata Sintianya sambil tersenyum. "Itu bagus, kamu tidak menggunakan cara yang memalukan kan?" kata Qin Chen bertanya. "Jangan khawatir Tuan Muda. Kamu tidak tahu bahwa kota Dongguang memiliki banyak toko di pasar, dan kekuatannya rumit, karena kota Dongguang adalah kota terbuka, dan rumah tuan kota hanya menjaga ketertiban umum di permukaan. Jadi kota Dongguang sebenarnya agak kacau, tetapi tidak peduli seberapa kacau itu, pasar harus menjadi yang paling aman, karena arti penting keberadaan kota Dongguang adalah pasar, bukan hanya kekuatan alam surgawi timur, kamar dagang, dan bahkan kekuatan surgawi lainnya. Kamar dagang tidak mengizinkan adanya masalah di pasar. Toko yang saya beli berada di lokasi yang bagus, dan tempatnya cukup besar. Ada begitu banyak kekuatan di kota Dongguang, ibarat campuran ikan dan naga, dan laut Void Tide sangat berbahaya. Ingat berita yang kami dengar saat kami datang. Sebuah kamar dagang di kota Dongguang berada di Void Tidesi benar-benar dimusnahkan oleh Void Thief. Kamar dagang awalnya disebut kamar dagang Sengsing, dan dianggap sebagai kamar dagang tingkat menengah di kota Dongguang. Namun, satu kerusakan menyebabkan seluruh kamar dagang itu ditutup, dan presiden kamar dagang itu juga jatuh ke laut Void Tide. Toko yang saya beli adalah markas kamar dagang Sengsing. Karena presidennya telah jatuh, seluruh kamar dagang kehilangan kemungkinan untuk beroperasi, jadi pemegang saham yang tersisa menjual aset dengan harga murah. Meski begitu, bawahan ini mengambil alih seluruh master suci kelas menengah di sana. Mendengar itu, Qin Chen dan Yu Qiansu menghela nafas ketika mereka mendengar bahwa Void Tidesi adalah harta yang sangat besar, dan banyak master manusia di surga sedang menggali di dalamnya, mencari sumber daya, tetapi juga sangat berbahaya. Kamar dagang akan dihancurkan. Dapat dikatakan bahwa itu dihancurkan dalam semalam. Di kota Dongguang, beberapa kekuatan naik setiap hari, beberapa kekuatan jatuh. Ayo pergi, lalu kita akan pergi ke toko itu. Di bawah kepemimpinan Sintianya dan yang lainnya, Qin Chen dan rombongannya dengan cepat tiba di toko kamar dagang Sengsing. Benar saja, toko ini terletak di lokasi yang lebih baik di pasar, dan mencakup area yang luas. Meskipun ini bukan lokasi terbaik, namun sangat sepi. Qin Chen sangat menyukainya. Qin Chen sudah merencanakan. Dia mendengar bahwa Qiansu sedikit khawatir dan segera berkata, "Jangan khawatir Qiansu. Ini bukan hanya tempat Paviliun Chendi, tetapi juga tempat bagi saya untuk mengembangkan dan merekrut para master. Master Arai Hantu dan yang lainnya masih memperbaiki luka mereka. Setelah luka mereka diperbaiki, mereka akan duduk di sini dan meminta Hantian agar mereka dapat berkomunikasi satu sama lain."
Qin Chen merenung sejenak, lalu tersenyum, saya berencana membuka toko pil. Setelah saya mendapatkan warisan dari senior Skyfire Venerable, saya tidak punya waktu untuk mencobanya. Saya baru saja mengambil kesempatan ini untuk mempelajari warisan senior Skyfire Venerable, kata Qin Chen, dan beberapa hari berlalu setelah itu, Xingtianya, apakah kamu siap? Kata Qin Chen. Kembali ke guru, semuanya sudah siap. Bawahan telah merenovasi toko dalam beberapa hari terakhir, dan plakat yang Anda butuhkan sudah siap. Kata Xingtianya mengeluarkan plakat emas dengan 4 karakter besar terukir di atasnya, Tianwu Danpu. Ini adalah nama yang dipikirkan Qin Chen. Meski agak klise, di masa depan, siapapun yang naik dari benua Tianwu akan tertarik dengan nama ini. Qin Chen sedikit tersenyum lalu berkata, mulai sekarang jangan panggil Tuan Muda, panggil saja aku Chen Xing Alkemis, agar tidak dicurigai. Kata Qin Chen, ya Tuan Alkemis Chen King, kapan kita akan buka? Tanya Xingtianya, kita akan buka hari ini sekarang. Kata Qin Chen. Xingtianya tertegun sejenak, dan Yu Qiansu juga tertegun. Jika saat ini dibuka, tapi bagaimana dengan pilnya? Mereka memang memiliki beberapa obat, tetapi obat-obatan ini semuanya diperoleh dari tangan Huo Lao, guru suci arai hantu, dan dari Guang Yuetian. Meskipun ada beberapa obat kelas atas, jika terjual habis, itu tidak cukup. Di bawah instruksi Qin Chen, Xingtianya dan yang lainnya bergerak cepat, dan pintu toko yang telah ditutup akhirnya terbuka. Hei, bukankah ini toko kamar dagang Seng Sing? Belum lama ini, kamar dagang Seng Sing menghadapi bandit di Laut Void Tide dan menderita kerugian besar. Dikatakan bahwa itu telah dibubarkan. Kenapa masih ada orang di toko? Ini bukan kamar dagang Seng Sing lagi. Saya mendengar bahwa toko ini telah dijual ke pasukan lain beberapa hari yang lalu. Saya kira kamar atau kekuatan mana yang ingin dikembangkan di kota Dongguang. Seharusnya bukan kekuatan kecil yang bisa membeli toko ini. Toko-toko di area inti kota Dongguang semuanya mahal. Untuk toko seperti itu, harga jualnya setidaknya harus setara Saint Lord's Holy kelas menengah. Ya, saya tidak tahu apa yang akan dioperasikan di sini di masa depan. Lokasi tokonya bagus, dan efeknya berbeda. Selain itu, pengalaman kamar dagang Seng Sing patut mendapat simpati. Oleh karena itu, Danpu Qin Chen belum dibuka, tetapi ketika pintu terbuka, banyak prajurit yang lewat berhenti. Mereka penasaran dan berdiskusi. Kemudian mereka melihat orang-orang di toko mengeluarkan sebuah plakat yang ditutupi kain merah dan menggantungnya di pintu toko. Saat ini, ada lebih banyak pejuang yang berkumpul di sini, dan mereka semua ingin melihat apa yang dilakukan toko baru ini. Tampaknya hari ini adalah sikap untuk membuka, jika tidak, plakat tidak akan digantung. Ini juga merupakan lokasi toko Qin Chen. Jika mereka pindah ke toko pojok, diperkirakan tidak akan ada pergerakan setelah dibuka. Qin Chen keluar dari toko di bawah pengawasan semua orang, Xingtianya dan Yu Qiansu mengikuti Qin Chen. Melihat wanita cantik seperti itu, banyak orang berbisik, tetapi Qin Chen langsung merobek kain merah di plakat, dan 4 karakter, Tianwu Danpu, muncul di depan semua orang. Apakah ini toko pil? Ada banyak toko pil di kota Dongguang kita. Tianwu Danpu ini belum pernah terdengar, dan dia berani membuka toko di sini. Apakah dia tidak tahu bahwa obat pil kota Dongguang bersaing? Melihat nama Tianwu Danpu, banyak orang kecewa. Ternyata itu adalah toko pil, dan itu masih merupakan toko pil tanpa pernyataan yang jelas. Beberapa orang langsung kehilangan minat. Meski semua orang kecewa, mereka tetap berhenti di sini. Tianwu Danpu ini dibuka pada hari pertama. Secara umum, banyak orang menyimpan secercah harapan untuk melihat apakah mereka dapat mengambil diskon pada hari pertama pembukaan hari ini. Melihat diskusi di bawahnya, Qin Chen sedikit tersenyum dan berkata dengan lantang kepada banyak prajurit di pintu masuk toko,
Semuanya, hari ini adalah hari pertama Tianwu dan Pu saya dibuka. Saya seorang alkemis. Di awal pembukaan Tianwu dan Pu saya, akan ada upacara pembukaan akbar untuk para tamu. Saya akan duduk di toko pil alkimia ini secara gratis untuk teman-teman di kota Dongguang. Sebelum kata-kata Qin Chen selesai, para prajurit yang hadir membuat sensasi. Mereka semua memandang Qin Chen dengan tak percaya. Apa yang mereka dengar? Pengobatan gratis. Lalu 2 obat suci dengan imbalan sepanci pil. Apakah orang-orang di Tianwu dan Pu yakin bahwa mereka benar? 2 obat suci dengan 1 pot pil, bahkan alkemis murah pun tidak akan menawarkan harga semurah itu. Meskipun beberapa orang masih skeptis, banyak orang sudah bertanya tentang hal itu, dan bahkan bersiap untuk membiarkan Qin Chen memperbaiki pilnya. Semuanya, apa yang kamu dengar itu benar. 2 obat suci ditukar dengan sepoci pil. Misalnya, jika Anda membutuhkan pil konsentrat, Anda hanya perlu mengeluarkan 2 bahan pil konsentrat dan kemudian Anda dapat menggantinya dengan 1 pot berisi pil konsentrat. Tapi mengingat kesulitan memurnikan pil, sebotol pil hanya akan diberikan 6, bukan 12. Saya harap semua orang bisa mengerti. Ucap Qin Chen berkata dengan keras. Dia melanjutkan, saya telah menjelaskannya. Jika ada yang percaya pada Tianwu dan Pu kami, harap daftarkan materinya. Tianwu dan Pu saya hanya akan buka selama 1 bulan, dan saya akan pergi dari sini dalam sebulan, tetapi Tianwu dan Pu saya akan terus terbuka, dan kesempatan alkimia gratis jarang terjadi. Kata Qin Chen. Faktanya, dia membutuhkan obat suci dalam jumlah besar untuk meningkatkan level alkimianya. Dengan warisan yang mulia Tianhuo, dia tidak kekurangan pengetahuan dan pencapaian dalam alkimia. Satu-satunya hal yang kurang darinya adalah pengalaman. Pada saat yang sama, Qin Chen juga akan sepenuhnya meningkatkan basis kultivasi alkemisnya. Melihat Qin Chen dan 2 orang itu kembali ke Danpu, talenta lainnya bereaksi. Setelah ragu-ragu, beberapa dari mereka segera memasuki Danpu. Xing Tianya, kamu bertanggung jawab untuk mengumpulkan materi dan pendaftaran. Qiansu, kamu bertanggung jawab untuk membawakanku bahan obat, dan kemudian mengirimkan pil olahan. Kata Qin Chen segera mulai membagi pekerjaan. Dia segera memasuki cakram giok keberuntungan di alam semesta dan mulai memacu istana Zixiao Do Xizong. Meskipun Qin Chen baru saja menguasai warisan alkimia Venerable Skyfire, tidak sulit untuk menyempurnakan pil suci sama sekali, dan dalam cakram giok keberuntungan, Qin Chen dapat mengendalikan segalanya, ditambah percepatan kekuatan waktu, Yu Qiansu berjalan keluar dari ruang alkimia di belakang batasan dan mengirimkan sepanci pil suci. Sangat bagus, sangat cepat. Ucap seorang pria kekar itu jelas tidak menyangka pilnya akan disempurnakan begitu cepat, dan dia berteriak kaget. Aku ingin memperbaiki, saya juga mau. Kata orang-orang ini berteriak. Dengan contoh di depan, para prajurit di belakang tiba-tiba menjadi sensasi dan berkerumun, hampir membanjiri aula Tianwu dan Pu. Dengan berlalunya waktu, semakin banyak obat pil dikirim, dan toko pil baru dibuka hari ini, dan ada berita bahwa seorang alkemis tingkat master suci tingkat menengah akan menyempurnakan pil untuk semua orang secara gratis, dan itu dengan cepat menyebar di kota Dongguang. Dalam sekejap, seluruh kota Dongguang menjadi sensasi. Setelah mengetahui hal ini, banyak kamar dagang dan pasukan di kota Dongguang dengan hati-hati menyelidiki. Senior, sejauh ini kami belum menerima pil master suci kelas menengah. Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda akan memberi kami pil master suci kelas menengah dalam 3 hari. Mendengar itu, wajah Xing Tianya tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, jika kamu tidak percaya pada alkemis di Tianwu dan Pu saya, maka saya akan segera mengembalikan obat suci Anda kepada Anda, jika tidak, duduk dan tunggu saja. Pada saat itu, penguasa guru suci puncak ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi masih mengepalkan tinjunya dan mundur ke samping. Qin Chen berkata bahwa pil master suci kelas menengah akan diberikan dalam 3 hari,
dan 3 hari itu belum berakhir. Jika pil Master Suci kelas menengah keluar pada akhir hari ini, orang lain pasti akan menemukannya. Sekarang Wu Danpu telah membuat keributan besar hari ini, tidak hanya mereka menonton di sini, bahkan tuan kota dan beberapa kamar dagang teratas juga memperhatikannya. Jika pihak lain tidak berbicara dengan baik, pasti akan menimbulkan masalah. Untungnya, hal-hal yang membuat semua orang khawatir tidak terjadi. Di penghujung hari ketiga, pil Master Suci tingkat menengah akhirnya dikirimkan dengan lambat. Sementara semua prajurit merasa lega, mereka menemukan satu lagi kasus yang aneh. Para pejuang ini menemukan bahwa kualitas pil masih belum memuaskan. Namun, pil Master Suci kelas menengah sangat berharga, dan pil Master Suci kelas menengah sudah sangat langka, jadi walaupun semua orang tidak puas, tetapi pada hari keempat, pil Master Suci kelas menengah yang keluar secara bertahap mulai ditingkatkan. Pada hari ke-6 dan ke-7, hampir semua pil berkualitas tinggi dikeluarkan. Dan dengan munculnya pil Master Suci tingkat menengah, Tianwu Danpu menjadi panas kembali. Para prajurit dan pasukan yang meragukan Tianwu Danpu datang untuk memurnikan pil, dan bahkan beberapa orang dari kamar dagang teratas mengatur personel datang mengantre untuk menunggu pemurnian Qin Chen. Meskipun kamar dagang teratas ini memiliki alkimia, dalam banyak kasus, dibutuhkan 3 bagian pil Master Suci kelas menengah untuk membuat satu tungku, dan terkadang bahkan lebih mahal. Saat ini toko Wu Danpu memiliki 2 obat suci. Anda bisa mendapatkan pil, dan Anda bahkan dapat memberikan satu bahan, dan bahan lainnya dipotong oleh urat suci, sehingga murahnya tidak diperhitungkan. Dengan berlalunya waktu, pil yang keluar dari toko pil Tianwu menjadi semakin kuat. 20 hari kemudian, bahkan pil Master Suci kelas menengah khusus muncul. Ini segera menyebabkan keributan sekali lagi. Pil Master Suci kelas menengah khusus, bahkan beberapa kamar dagang teratas menjadi terkejut. Mereka mungkin tidak dapat memurnikan pot pil Master Suci kelas menengah khusus seumur hidup. Tapi hari ini di Wu Danpu, pil bermutu khusus akan dikirim terus-menerus. Mungkinkah alkemis di Wu Danpu ini bukanlah alkemis puncak suci kelas menengah yang mereka bayangkan, tetapi alkemis Master Suci tingkat tinggi? Saat tebakan ini keluar, semua orang menjadi gila. Seorang alkemis Master Suci tingkat tinggi, ini dianggap sebagai sosok hebat di antara beberapa kekuatan teratas di surga, dan dia dihormati sebagai keberadaan seorang master. Waktu 1 bulan baru saja tiba. Pada akhir bulan ini, banyak prajurit sekali lagi mengeluarkan bahan obat suci dan meminta Wu Danpu untuk membuatkan pilnya.